Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya, anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, baik. Coba Will, tolong mejanya dirapikan dulu, Nak. Kemudian yang pakai Baik, Pak. pakaian yang Sinses, tidak coba geser-geser, rapi dirapikan Sinses. juga. Oh, Sinses jangan gitu, Sinses. Tolong dirapikan ya, Nak. Iya, Pak. Oke, Pak, itu baik. Maya masih Selanjutnya, pakai sweater, Pak. dilepaslah dulu kalau dalam ruangan. Ya, Pak. Kecuali Saya kalau tadi hujan kurang tadi nggak berat apa-apa badan, dipakai. Pak. Oh, gitu. Oke, baik. Kepada ketua kelas, Well, tolong disiapkan dulu dan pimpin Baik, doanya. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Oke, baik. Untuk membangkitkan semangat kita dan membangkitkan rasa nasionalis kita kepada Maya, tolong kita nyanyikan sama-sama dan dipimpin lagu Bangun Pemuda-Pemudi kepada anak Bapak yang bernama Maya. Silahkan dipimpin ya, Nak. Ya, Bapak. Baiklah, teman-teman. Kita semuanya akan menyanyikan Bangun Pemuda-Pemudi. 1, 2, 3, 4. Bang Pemudi, pemuda Indonesia. Sangat Bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Iya, terima kasih. Oh, udah pada sarapan semuanya kan, Nak? Atau ada yang masih belum? Sudah, Pak. Oke, sarapan itu baik supaya kita bisa fokus untuk belajar ya. Kemudian sebelum itu Bapak absen dulu ya. Tolong nanti disebutkan, diucapkan saya hadir atau ada Pak. Yang pertama ada Sinses. Hadir, Pak. Ada Maya. Pak. Maya? Ya, Pak. Iya. Well. Well main HP. Well, ada Well. Well bercerita dia, Pak, di belakang. Hadir, Pak. Yang ngobrol sama teman, Pak. Oke, Salma. Hadir, Pak. Kemudian Yoni. Hadir, Pak. Oke, Yanti. Hadir, Pak. Sri. Pak, hadir, Pak. Oke, ada yang belum dipanggil? Pak, saya belum Bapak panggil. Iya, Yesi. Hadir, Bapak. Oke, masih ada lagi yang belum dipanggil, Nak? Enggak, Oke, Pak. sudah semuanya dipanggil. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan menggambar tersebut, yaitu mengubah objek flora, fauna, dan alam benda tersebut ke dalam bentuk yang ornamentik atau bersifat hiasan. Ya, siapa yang punya baju batik di sana sekarang? Ada pakai baju batik? Saya, Dicuci, Pak. Iya. Pakai baju batik, Pak. Saya batik, Pak. Kemudian ada yang Bapak lihat tadi pakai kerudungnya, ada motif-motifnya. Siapa itu? Ini, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Iya, ada Sri, ada Maya ya. Ya, Pak. Oke. Jadi yang kalian gunakan itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari nantinya. Oke. Sebelum kita lanjut, Bapak tayangkan PowerPoint dulu ya.
Ya, Baik, Pak. Pak. Oke, sudah nampak anak-anak? Proses, Pak. Udah, Pak. Nampak, Pak. Pak. Oke, baik. Ya. Oh, materi kita hari ini yaitu tentang ragam hias. Ada yang tahu apa itu ragam hias? Oke, Hiasan sebelumnya ya, Pak. sebelum kita apa? Hiasan ya, Pak, hiasan. Hiasan, iya hiasan. Oke, sebelum kita bahas, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan fungsi ragam hias. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui prinsip dan teknik membuat ragam hias. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi jenis motif dan pola ragam hias. Dan yang keempat, dapat menguraikan prosedur menggambar ragam hias. Oke. Apa tadi ragam hias? Tadi Maya bilang ragam hias itu adalah hiasan. Ya, Hiasan, betul Pak. sekali ya. Ya, Pak. Ada yang lain? Oke, baik. Kalau Motif tidak ya, ada yang Pak? lain. Iya, berhubungan dengan motif. Ada lagi? Oke, baik. Karya, Kita Pak, karya, lanjut. Pak. Iya, Karya. betul. Betul sekali, Maya. Oke, kita lanjut saja. Ragam hias itu disebut juga dengan istilah ornamen, di mana ornamen ini berasal juga dari bahasa Yunani, yaitu ornare, yang artinya hiasan atau perhiasan. Kemudian, berbicara tentang ragam hias ini, kita tidak terlepas dari yang disebutkan Maya tadi, yaitu tentang motif. Motif hias, dan ada juga tentang pola hias. Apa itu motif hias? Ada yang tahu? Oke, motif hias itu adalah pokok pikiran atau bentuk dasar perwujudan suatu ragam hias. Nah, kemudian pola hias itu rangkaian motif-motif hias yang digunakan sebagai pedoman untuk merancang hiasan. Jadi kedua istilah ini berhubungan pada ragam hias. Jadi saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama dia motif dulu yang merupakan pola dasarnya, baru pola hiasnya adalah rangkaian-rangkaian motif hias tersebut, maka untuk keseluruhannya terciptalah sebuah karya ragam hias. Lantas apa itu ragam hias? Nah, ragam hias itu coba dibacakan. Well, yang dimaksud dengan ragam hias. Baik, Pak. Ragam hias. Suatu Belum terbaca, Pak. susunan. Belum terbaca, Pak. Pak, tampilannya PowerPoint-nya Kak. tidak berjalan, Ah. Pak. Nggak Ya, nampak, berjalan, Iya. Pak. Ya, Iya, Pak. PowerPoint-nya tidak berjalan. Oke, maaf ya. Ya, Pak. Apa sudah nampak? Nampak Pak. sudah, Pak, tapi nggak bergerak. Udah, Pak. Masih nomor 1 ini, Pak. Tampilan satu masih, Pak. Ya. Masih tampilan 1. Oke, sebentar ya. Tempat Bapak bisa ya? Diulang lagi dulu, Pak. Oke, boleh. Jaringan Ya, mungkin, Pak. iya. Itulah kalau kita ini pembelajarannya menggunakan daring ya. Ya, Pak. Karena belum bisa masuk Oke, ke sekolah Bapak kita, stop Pak. Masih dulu. corona. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Pak. Bapak tampilkan kembali. Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak? Udah, Pak. Udah, Pak. Nampak, Pak. Udah bisa gerak, Pak. Oke. Nampak Pak Wel? Nampak Wel? Nampak, Pak. Oke, tadi tentang ragam hias. Jadi berasal dari dua kata yaitu motif hias dan pola hias. Jadi apa yang dimaksud dengan ragam hias? Coba Wel bacakan.
Ragam hias adalah susunan pola hias yang menggunakan motif hias dengan kaidah tertentu sehingga menghasilkan bentuk yang indah. Iya, itulah dia. Jadi dia merupakan susunan pola hias yang menggunakan motif hias dengan kaidah tertentu sehingga menghasilkan karya yang indah. Ya, jadi dia terlebih dahulu dari motif, kemudian setelah motif yang merupakan bentuk dasarnya, motif-motif ini dirangkai menjadi satu kesatuan sehingga tercipta sebuah pola hias. Maka itulah yang mendasari penciptaan atau pembuatan ragam hias tersebut. Kemudian apa fungsi ragam hias? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Untuk memperindah Untuk benda, Pak. iya. Iya, memperindah benda. Ya. Jadi selain memperindah benda, juga memiliki fungsi simbolis dan fungsi konstruktif. Contohnya kayak di rumah adat, ya, atau di candi-candi. Kemudian ragam hias juga berfungsi untuk mengisi dan menghiasi bagian-bagian kosong pada suatu benda supaya nampak lebih indah. Itulah dia fungsi ragam hias. Yang namanya juga ada kata hias di sana, berarti dia berfungsi untuk menghias. Hias. Oke. Nah, selanjutnya coba sebutkan contoh yang ada di sekitarmu yang ada ragam hiasnya. Coba, Wel. Apa contohnya? Bapak? Ragam hias? Yang ada di daerahmu atau di sekitar rumah gitu. Kalau di daerah saya, Pak, gorga namanya, Pak. Iya, gorga namanya. Iya, ragam hias yang diterapkan dengan cara diukir ya. Diukir, Pak. Oke. Ya, Pak. Ada contoh lain. Pak, Sinses ada? Kalau di tempat kami itu di rumah gadang itu Pak, ada ukiran. Iya betul, di rumah adat. Masuk untuk itu, ukirannya Pak? Pak, sama termasuk. Pak. Iya. Jadi dia yang ragam hias ini apabila dia berhubungan dengan sebuah motif-motif atau pola-pola itu termasuk dengan ragam hias. Bahkan mungkin dalam keseharian kalian dalam menulis, mungkin kalian membuat judul lalu ada garis coretan kayak S yang terbalik di bawah judulnya kan? Nah, itu termasuk juga ragam hias. Motif Atau batik- contoh yang motif batik lain, itu ya, Pak ya? iya motif batik termasuk juga. Contoh yang S lain terbalik tadi, itu ya, Pak? Motif iya betul. apa namanya? Kalau nggak salah itik bulang patang Ah. namanya ya, Pak ya? Iya itu di daerah Padang ya, Barat, Temina. Pak, Iya, Pak. Pak. Kalau secara umum kita lihat polanya itu S terbalik itu polanya disebut dengan pola pilin. Nanti akan kita pelajari di pembahasan berikutnya. Iya, Pak. silakan. Pak, izin sebentar, Pak. Boleh, Sinses. Ya, terima kasih, Pak. Jangan lama-lama ya. Oke, ada lagi contohnya. Nah, misalnya contoh yang lain seperti yang dipakai oleh si Sri dan si Maya tadi. Iya, ya. Pak. Ini, Kerudungnya yang ada motifnya, kemudian Iya, pakaian Pak. batik, ya. Mungkin di daerah Batak juga ada itu ulos namanya, yang tekniknya digunakan dengan tenun ya. Iya, Pak. Oke. Pak, ukiran di Ya, hiasan di meja atau kursi masuk ya, Pak? iya masuk, kecuali coretan ya. Tapi kalau coretannya memang dia dalam bentuk motif, bisa juga termasuk. Tapi kalau mejanya itu polos, dia tidak termasuk dalam ragam hias. Di meja biasa saja ya, tidak ada fungsi hiasnya istilahnya di situ. Oke, baik. Apa prinsip ragam hias? Ada yang tahu? Oke, diam berarti tidak tahu ya. Prinsip Iya, Pak. ragam hias itu pada hakikatnya ada dua. Ya, yang pertama itu ada motif hias dan pola hias. Pada umumnya prinsip ragam hias itu dibentuk dari susunan pola hias yang dikembangkan dari rangkaian motif hias yang dibuat secara berulang-ulang. Coba perhatikan motif yang ada di sini. Awan itu dibuat secara berulang-ulang. Garis lengkungnya juga seperti itu. Kemudian yang di sebelahnya juga ada motif pilin yang berulang-ulang. Yang mana, Begitu Pak? juga dengan yang di samping yang warna coklat. Ya, ada motif pilin.
Nah, kemudian ada motif bunga juga, ya, secara berulang-ulang, atau yang disebut juga dengan istilah repetisi. Nah, apa repetisi itu? Repetisi itu adalah pengulangan bentuk. Paham, anak? Paham, Pak. Pak. Oke, baik. Kita lanjut. Kemudian Gambarnya nggak gerak lagi nih, Pak. lagi, aduh, sinyal kayaknya ini, Bah. Udah nampak, nak? Masih Belum, gambar cuman yang nggak gerak, pertama, Pak. Pak. Masih gambar yang nomor 4 nih, Pak. Masih yang keempat, Pak. Diulang lagi, Pak. Oh, Iya. Diulang lagi, Pak. iya, baik. Sebentar ya. Udah kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi kita lanjutkan tadi tentang teknik membuat ragam hias, ya. Teknik membuat ragam hias itu ada beberapa teknik, ya. Yang pertama itu ada teknik apa? Coba Yesi. Pak, Informasi. deformasi, Pak. Udah nampak apa gambarnya, nak? Gambarnya belum. Di sini teknik perancangan motif, deformasi, penyederhanaan bentuk, Iya. silasi, penggayaan bentuk, distorsi, melebih-lebihkan bentuk. Iya, itu merupakan teknik perancangan motif, ya. Teknik perancangan motif. Jadi dalam teknik membuat ragam hias ini ada 3 teknik. Yang pertama ada teknik perancangan motif, kemudian yang kedua ada teknik menggambarnya, lalu ada teknik penerapannya pula, ya. Teknik perancangan motif itu tadi ada deformasi, kemudian ada stilasi dan distorsi. Kemudian untuk teknik menggambarnya coba bacakan. Oh, Dewi. Ada Dewi? Dewi Ini ya izin WC, Pak. izin, Keluar Pak. dulu, Pak. Oh, Saya aja izin yang ke baca, WC. Pak. Saya baca, Pak. Oh, boleh, Maya. Silahkan, Ya, nak. teknik menggambar. Iya. Yang pertama manual, menggambar dengan cara menggambar pada umumnya dengan menggunakan alat dan bahan tertentu. Kemudian betul. teknik menggambar digital, menggambar dengan Hmm. menggunakan teknologi dan aplikasi seperti IBISPine. Iya, betul. Ya, Pak. Jadi ada teknik manual dan teknik digital, ya. Kemudian ada teknik penerapannya. Teknik penerapannya ini pengaplikasiannya, maksudnya diaplikasikan pada bahan apa dia, ya. Coba baca. Saya lagi, Pak. Saya lagi baca, Pak. Siapa ini? Saya, Pak. Nanya, Pak. Saya lagi, Pak, gantian, Iya, Pak. Maya silakan. terus, Pak. Maya Gantianlah Maya dulu. terus bacanya. Srila Ayo, dulu. Pak. Sri, Ya, baik, silakan Pak. Sri. Iya, Teknik penerapan. Yang pertama teknik batik, tenun, Iya. sulam, bordir, sablon, lukis. Itu tekstil. Kemudian yang kedua Iya. teknik ukir, pahat, cukil, Lukis. lukis. Nah, itu terdapat di kayu atau batu. Kemudian Iya. teknik sablon, printing, lukis terdapat di kertas atau plastik. Dan yang selanjutnya teknik las, ukir, cetak, mesin itu di logam. Pak. Iya. Betul. Jadi itu teknik penerapannya, ya. Jadi beda bahannya, beda pula teknik penerapannya. Oke, kita lanjut. Sudah nampak, nak? Belum, Pak. Masih gambar yang sama. Masih yang sama ya? Iya, Pak. Oke, berarti di sini tidak bisa ditampilkan zoom-nya, ya. Oke, sebentar ya. Iya, Pak.
Oke, sudah nampak, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya baik. Di sini kita kebetulan kita fokusnya pada teknik perancangan motif, ya. Teknik perancangan motif tadi ada berapa? Ada Ada 3. ada 3 ya. Ya. Yang pertama ada teknik deformasi, Deformasi. stilasi, iya, distorsi, dan distorsi. Iya. Nah, yang pertama itu teknik deformasi, contohnya seperti ini. Dia bentuknya lebih sederhana motifnya dibuat, ya. Nah, itu Pak, tapi masih gambarnya bagus, Pak. iya, Ini terima sederhana kasih. ya, Pak? Iya, masih bentuk sederhana motifnya ya. Tapi bagus, Pak. Itu teknik deformasi. Ya, Dia Ya, Pak. kalau kita lihat tidak ada persis bentuk bunga seperti ini ya kan. Nah, namun Iya, dia Pak. disederhanakan. Bentuk atau pola dasar dari bunga itu tentu sudah nampak. Walaupun pada keadaan nyata itu tidak ada bunga yang seperti ini sebenarnya ya. Nah, kemudian yang kedua ini dengan teknik stilasi. Masih motif yang sama, motif bunga ya atau flora. Digayakan ya, ini, Pak? Iya, menggayakan bentuknya. Jadi bentuknya digayakan. Namun ciri khasnya masih nampak dengan jelas bahwa itu sebuah objek tertentu ya. Ya, Kemudian Pak. yang ketiga ada teknik distorsi. Nah, teknik distorsi ini melebih-lebihkan bentuk. Ya, Iya. artinya dia bentuknya ini sudah mulai berubah bentuk, ya. Iya, Pak. Mulai nggak kelihatan wah bentuk bunganya, Pak. Ya. Nah, itu dia. Sudah paham, Nak? Paham, Sudah, Pak? Pak. Kita bisa membedakan mana deformasi, mana stilasi, dan distorsi, ya kan? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya apa saja jenis-jenis motif ragam hias itu? Coba dibacakan, Yoni. Tolong dibacakan, Nak. Yoni izin Ini keluar lagi tadi, sakit, Pak. Pak. Oh iya, Yoni lagi sakit ya. Oke, Iya, baik. Silakan dibaca dulu. Yanti, Saya, Pak. Yanti, Pak. Pak. Si Ya, saya aja, Yanti. Pak. Ya. Ya, Yanti Yanti. diam aja tuh, Pak, dari tadi, Pak. Iya, ganti-gantian ya. Ya, Pak, saya baca, Pak. Apa saja jenis-jenis Boleh. motif ragam hias dikelompokkan menjadi Ya. 3 jenis motif. Motif geometris, motif non-geometris, dan motif alam benda. Motif Iya, geometris itu. dieksplorasi berdasarkan bentuk-bentuk yang simetris, Pak. Simetris, iya betul ya. Jadi motif-motif ini dikelompokkan menjadi 3 jenis motif secara garis besar ya. Yang pertama ada motif geometris, kemudian ada motif non-geometris, dan motif alam benda atau yang disebut dengan kosmos. Bukan penanak nasi ya, Nak, kosmos itu. Nah, atau bukan juga Ultraman kosmos ya. Nah, jadi kosmos itu alam benda maksudnya ya. Oke, kemudian motif geometris ini adalah di mana perancangannya dieksplorasi berdasarkan bentuk-bentuk yang simetris, misalnya seperti lingkaran, zigzag, lengkung, ya, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk gambar yang pertama ini. Ini contohnya adalah motif kawung namanya, ya. Dia polanya dari pola lingkaran. Kemudian yang kedua ada motif tumpal. Nah, motif tumpal ini dia berbentuk segitiga, ya. Bentuk segitiga yang disatu padukan sehingga membentuk sebuah motif tumpal. Kemudian yang ketiga ini ada motif swastika namanya, ya, yang bentuknya terinspirasi dari huruf Z, ya. Lalu yang keempat ada motif mender, ya. Motif mender ini biasa digunakan sebagai pinggiran, hiasan pinggir. Biasanya kayak di ijazah, ya, atau di pinggiran sampul makalah dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada motif
pilin namanya. Nah, biasanya motif pilin ini bentuknya seperti huruf S yang biasa kamu tulis ketika membuat judul, di bawahnya ada garis-garis S yang terbalik. Itu termasuk motif pilin juga. Oke, paham sampai sini anak-anak? Paham, Pak. Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, kita lanjut. Kemudian yang kedua itu ada motif non-geometris. Motif non-geometris ini dieksplorasi berdasarkan bentuk-bentuk yang bebas, acak, dan dinamis. Contohnya ada motif. Motif apa ini? Siapa bisa melihat ini? Yang pertama, Ondel-ondel yang itu, hitam. Pak. Iya, Ondel-ondel Betawi, Pak. Iya, kalau melihat bentuknya dia seperti motif apa kira-kira? Hewan kah atau tumbuhan kah? Coba Manusia, diperhatikan. Pak. Manusia, Iya. Pak. Motif Ya. manusia atau yang disebut Ya. juga dengan Figuratif, motif Pak. figuratif. Iya, betul Sri. Oke, kemudian yang kedua ada motif tumbuhan ya atau flora. Yang ketiga ada motif hewan. Jadi itulah yang Kura-kura. merupakan motif geometris, non geometris ya, yang bersifat dinamis, bebas, dan acak. Kemudian yang ketiga ada motif alam benda ya, yaitu motif kosmos. Dieksplorasi berdasarkan bentuk-bentuk alam dan benda ya. Contohnya ada motif-motif awan, kemudian motif matahari, lalu ada motif gunung, motif bebatuan, gelombang, dan Ini sebagainya. yang terdapat di baju-baju batik ya, Pak? Iya, betul sekali. Siapa yang punya motif kayak gini? Baju batiknya? Ada? Yang motif awan ada, Pak. Ada, Pak. Betul. Motif-motif Ya. matahari ini juga ada, Pak. Iya, itulah dia termasuk motif alam benda ya, atau disebut dengan Kosmos. kosmos. Iya. Kemudian selanjutnya apa saja jenis pola ragam hias? Coba Sinses dibacakan dulu nak. Baik, Pak. Jenis-jenis pola ragam hias yaitu diantaranya ada pola simetris, pola asimetris, pola tepi, pola menyudut, pola memusat, dan pola gabungan. Iya, ada beberapa macam ya, pola simetris, asimetris, pola tepi, pola menyudut, pola memusat, dan pola gabungan ya. Untuk gambar yang pertama ini terdapat pola gabungan ya, di mana di situ ada motif yang simetris atau pola simetris, kemudian pola memusat dan pola tepi ya. Pola tepinya kayak pinggiran-pinggiran ini, bingkainya. Kalau untuk yang memusat, yaitu yang di tengah-tengahnya ini, motif yang di tengah-tengahnya. Itu dia. Kemudian gambar yang kedua ini, yang bentuknya melengkung, kayak bunga suluran, itu juga motifnya dengan pola gabungan. Selain pola gabungan, dia juga bentuknya pola asimetris dan menyudut. Dia berasal dari sudut, ya, dari sudut kiri bawah, ya, dimulai hingga melengkung ke atas, ya, membentuk satu kesatuan yang utuh sehingga terciptalah motif seperti ini. Kemudian untuk yang kedua itu adalah pola asimetris atau pola yang tidak beraturan, tidak terukur, ya. Itu jenis-jenis pola ragam hias. Oke, selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, permisi sebentar Pak, ke belakang. Oke, boleh. Jangan lama-lama ya. Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk prosedur menggambar ragam hiasnya, kita dapat melihat pada video yang nanti Bapak tayangkan. Ya, jadi nanti setelah Bapak tayangkan, kalian diminta untuk mengamati video tersebut, lalu kalian buka LKPD kepada ketua kelas, nanti dibagikan dulu LKPD-nya ya nak, ya Wel. Baik, Pak. Nah, setelah sambil dibagikan ya, kemudian kalian tuliskan prosedurnya apa, lalu kalian isilah format tugas yang ada pada LKPD tersebut ya. Nah,
Oke, Bapak tayangkan dulu videonya. Tunggu ya. Nggak nampak ini. Ya, Pak. Oke, ini videonya, nanti tolong diamati ya. Sudah nampak, Nak? Belum jalan, Belum, Pak. Pak. Belum Videonya jalan. udah keluar tapi belum jalan. Ya, tunggu sebentar ya. Nampak, Pak. Oke. Sudah nampak, Nak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ada suaranya? Tidak, Pak. Tidak. Tidak ada, Oke, Pak. nggak apa-apa kalau tidak ada suaranya. Kita lihat langkah-langkahnya saja. Pak, Katawel tadi bisa diatur suaranya, Pak. Oke, kita ulang ya. Klik aja langsung titik 3-nya, Pak. Ya, tunggu ya. Ya, Pak. Ini agak tampilannya ini agak lain pula ini dia Bapak ini. Sudah berubah lagi dia ini. Ya. Pak, saya izin sebentar ya, Pak. Oke, boleh, Nak. Jangan lama-lama ya. Klik tanda titik 3 di atas, Pak. Tanda titik 3. Ya, more Setelah di di atas, share Pak. screen paling atas, Pak, di atas tanda titik 3. Tanda titik 3. Titik 3, Pak. Share screen dulu, ada titik 3. Di fullkan dulu, Pak. Ya. Yang di Laptop Dari Bapak ini zoom-nya. agak lain pula. Dari zoom-nya ya? Iya, zoom-nya paling atas, Pak, paling atas. Ada titik 3 tuh, Pak. Tulisannya more, Pak. Sebelah kanan, sebelah kanan. Di videonya atau bagaimana ya? Di Enggak, Pak, di more, atas Pak. kali, Di di atas, opsi Pak. Dekat Pak. menu zoom-nya, Pak. Menu zoom Iya. paling atas, Pak. Oke, bentar ya. Ada titik 3 itu, Pak. More. Tulisannya more, Pak. Tulisannya more. Setelah di share screen, ada tulisannya more di atas, Pak. More, paling atas, Kak. Bukan di videonya, Pak. Bukan di videonya. Di zoom-nya ya? Iya, Enggak, Pak. Paling Pak. atas sekali. Di Di zoom. atas Di apanya zoom-nya? Paling atas, Pak. Kok enggak nampak Setelah sama di- Bapak ya?
Dia hilang timbul itu, Pak. Sebentar ya. Atau kita pasang juga dulu tanpa suara, boleh? Karena suaranya Boleh, Pak, itu boleh, tidak Pak. kalah. Boleh, Boleh, Pak. 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 Oke, kita lanjut ya. Oke, sudah jalan, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, sambil diperhatikan ya. Ya, Pak. Oke, kalau yang ini masih termasuk tahapan perancangan atau membuat sketsa, ya. Itu Bapak yang gambar, Pak. Oh iya, Nak. Demi-demi Bapak buatkan untuk kalian supaya kalian bisa memahami teknik-tekniknya, kemudian jenis-jenis motifnya, juga Terima tahapan kasih ya, strukturnya. Pak. Terima Iya. kasih, Pak. Apa yang nggak buat kalian ya kan? Iya, Pak. Bagus, Pak. Ya, cepat sekali, Iya. Bapak. Pak, kok bisa Bagus secepat juga. itu, Pak? Lukisnya, Iya, Pak? kebetulan Bapak edit ini, Bapak percepat dia, Oh, ya. gitu. Kirain memang Bapak Nah. secepat itu melukisnya. Enggak lah. Kalau begitu kita cepat lukisnya, cepat selesainya tuh, Pak. Iya, betul. Oke, ini untuk selanjutnya sketsanya itu dikasih kontur ya. Lalu masuk pada tahap mewarnai. Diwarnai dengan warna yang dasar dulu. Krayon itu, Pak. Gimana? Krayon. Krayon. Iya, krayon, pastel ya. Krayon ini ada dua jenis. Ada yang krayon, ada juga yang oil pastel. Kebetulan yang dipakai yang oil pastel. Yang oil pastel ini ada Yang unsur tebal rasanya. tuh warnanya ya, Pak? Iya. Pak, HP Bapak bunyi. Kita lanjut. Ya, boleh, Pak. Pak. Sampai sini saja kita tayangkan atau bagaimana? Udah, Pak. Udah Lihat sampai hasilnya, sini. Pak. Hasilnya, Pak, hasil Oke. akhirnya. Kita lihat ya. Wow, bagus, Pak. Cantik. Kasih. Bagus, Pak. Tahap sentuhan akhir, finishing ya. Oke. Mungkin itu.
Oh, jadi yang di awal tadi gambar yang Bapak bikin sendiri ya, Pak? Hebat Bapak menggambar ya, Pak. Iya, bagus Kami mau gambarnya. jadi seperti Bapak nanti, Pak, kalau udah bisa menggambar, Pak. Bapaknya udah diam. Bapaknya terlempar kayaknya. Bapaknya terlempar. Enggak, masih 12 kita nih. Enggak, maksudnya terlempar dari Zoom, Bu. Dari... Zoom. Ah, hilang. Oh, ya Allah. Baiklah, Bapak, Ibu sembari menunggu Pak Ada. Zunaidi masuk. Ada Ini kok, udah ada. masuk Ada. lagi. Ya. Yang nelpon ini jadi jaringannya terganggu. Ya, maaf Pak. ya. Pakai hotspot ya, Kita Pak. lanjutkan. Iya, kita lanjutkan. Ya, Pak. Pak Wel, Iya. jangan lupa foto Selanjutnya. kita ya. Ya, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya, Nak. Ya, Pak. Ya, Pak. Selanjutnya kita bagi ke dalam kelompok, bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Untuk kelompok 1 itu ada Dewi, Yoni, dan Susi. Kemudian untuk kelompok 2 ada Wel, Yanti, dan Maya. Kemudian untuk kelompok 3 ada Sinses, Ri, dan Yesi. Ya. Nah, jadi nanti kalian akan mendiskusikan sesuai video yang kalian amati tadi, ya. Nah, mungkin di situ yang kalian amati nanti dan kalian tuliskan di dalam LKPD. Yang pertama yaitu tentang apa saja motif yang ada atau dieksplorasi pada gambar tersebut. Kemudian apa teknik perancangan motifnya, lalu apa teknik yang digunakan, apakah teknik digital atau teknik manual, kemudian alat apa saja yang digunakan, lalu tuliskan secara garis besar. Oke, silakan LKPD-nya dibuka ya, sudah dibuka? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Nah, silahkan dibentuk kelompoknya, didiskusikan dengan kawan sekelompoknya. Nah, jangan mengganggu teman, ya. Diskusilah dengan baik. Oke. Ada hal yang tidak dimengerti? Tidak, Pak. Sudah Oke. mengerti, Pak. Oke, berarti sudah bisa kita Pak, presentasi, tinggal udah kita siap? Ini, Pak. Backlearn-nya udah Sudah punya, siap? Pak. Iya. Oh iya, betul. Tugasnya gimana, Pak? Kita lanjutkan minggu Kita depan kerjakan aja, di Pak. rumah. Iya, Pak. Boleh, kita lanjutkan minggu depan ya. Sekalian kita presentasi minggu depan ya. Iya, Nah, Pak. jadi dipersiapkan. Jadi kalau sudah sampai di rumah, berarti hasilnya sudah maksimal ya. Ya, Baik, Pak. Pak. Oke, mungkin itu saja. Ada yang bisa memberi kesimpulan? Udah masuk, Pak. Apa, Maya? Waktu keluarnya udah masuk, Pak. Iya, Bapak Gimana? mau menyimpulkan dulu. Kami sudah lapar, Pak. Iya. Pak, Oke, belnya sudah baik. berbunyi, Pak. Jadi untuk kesimpulannya bahwa ragamias ini sangat banyak ditemukan dalam kehidupan kita ya, di sekitar kita ya. Jenis-jenisnya ada banyak, bentuk penerapannya juga banyak. Oke. Lalu mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja kepada anak kami Wel sebagai ketua kelas. Tolong disiapkan dan kita bersyukur pada Wel, dipersilahkan, Nak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, teman-teman. Kita bersyukur. Rabbil alam. Ya, Pak. Iya, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita. Mohon maaf jika ada penampilannya yang tidak baik, tersendat ya videonya karena gangguan jaringan. Dan kebetulan Bapak pakai hotspot, jadi ada yang nelpon berkali-kali ya, jadi jaringannya terganggu. Iya, Oke. Pak. Ya, Pak. Jadi tunggu gurunya yang berikutnya masuk, jangan keluar kelas ya. Kalau mau izin nanti kalau sudah datang gurunya baru izin. Oke, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih
pada Bapak Zunaidi yang sudah melaksanakan teaching-nya. Sekarang kita mintakan kepada pada Ibu dosen dan Ibu Pamong kita untuk memberikan masukan dan tanggapannya. Silakan di top share, Pak. Ya, Bu Mesta, terima kasih. Pak Zunaidi, kelihatannya Pak Zunaidi terlena dengan ceramah ya. Ceramahnya terlalu panjang, Pak Zunaidi. Selain ceramah, gunakan metode apa, Pak Zunaidi? Oh, metode diskusi, Bu. Diskusi tanya jawab. Nah, tadi terlalu panjang Bapak memberikan ceramahnya sehingga saat diskusi tidak ada waktu lagi ya, waktunya sudah habis. Nah, di sini Pak Zunaidi harus bisa membagi waktu, memanfaatkan waktu itu yang tepat. Kapan atau berapa menit untuk kita menjelaskan, berapa menit kita memberi waktu siswa berdiskusi, sehingga nanti tidak semua terpenuhi ya, terpenuhi ada tampilannya ada semua ya. Di sini kan tadi pas mau terakhir habis waktu baru mau diskusi, jadi kepanjangan ceramahnya tadi. Nah, kalau PPT-nya sudah bagus Pak Zunaidi ya. Kemudian cara Bapak menyampaikan materi, suara Bapak datar aja. Nggak ada intonasinya yang tinggi sedikit, misalnya gimana sudah selesai tugasnya, nah, itu kan kita agak tinggi ya, tapi sama aja. Gimana tugasnya sudah selesai, ayo perhatikan ke depan, sama aja intonasinya tidak berbeda. Nah, jadi ketika kita menanyakan kan agak tinggi lah sedikit intonasinya untuk mempertegas ya. Gimana sudah siap untuk presentasi? Nah, akhirnya kan tadi presentasinya nggak ada ya Pak Zunaidi ya, karena itulah waktu ya. Nah, saya sudah ingatkan Bapak Ibu waktunya itu dimanfaatkan ya, dibagi-bagi sehingga semua aksi itu dapat terpenuhi, terlihat semua. Tadi Pak Zainuddin lama dia menjelaskan, saya khawatir untuk besok ya Pak Zainuddin, jangan sampai nanti yang mau ujinya udah Pak, udah habis waktu. Nah, jadi Bapak belum semua menampilkan. Nah, kayak selek itu tidak perlu lama, nah, karena kita kan menyesuaikan dengan waktu. Akhirnya kan di tutorial itu kan agak buru-buru Pak ya, Pak Zunaidi ya. Nah, karena tadi sudah lama Bapak menyampaikan ceramah tadi PPT-nya. Nah, jadi cobalah nanti dilihat lagi berapa menit kita menyesuaikan sehingga semua yang kita sudah siapkan dapat kita tampilkan semua. Jadi dari kegiatan pendahuluan sampai ke penutup itu memang ada. Nah, tadi terakhir doa juga tidak ada kan Pak Zunaidi ya? Tidak sempat berdoa. Tadi di awal ada nyanyi lagu. Iya. Ada kan? Nah, tapi di terakhir tadi sempat lagi menentukan. Iya. Siswa tidak sempat lagi presentasi ke depan. Nah, ini sangat perlu diperhatikan, jangan nanti kita sudah merancang sebuah pembelajaran yang baik, tapi tidak bisa kita tampilkan karena waktunya tidak kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, kalau hari ini dikasih waktu 30 menit, nanti besok cuma 10 menit. Nah, dalam 10 menit itu bisa ditampilkan semuanya. Jadi seperti video, nggak usah sampai selesai. Nah, jadi tolonglah Bapak Ibu dimanfaatkan waktu itu ya, semua sudah kita rancang, kegiatan pembelajaran itu dapat diamati dan dapat ditampilkan oleh Bapak Ibu. Nah, sehingga tidak ada yang tertinggal. Atau kesannya ketika mau selesai kita buru-buru karena ingin semuanya kan tampil. Nah, jadi coba dibagi waktunya sehingga setiap kegiatan itu dari awal, dari pendahuluan sampai penutup itu bisa diamati oleh pengujinya ya, bisa, dan kita bisa menampilkan ya, tidaknya terwakili, setiap kegiatan itu terwakili. Metodenya apa nampak, medianya ada. Nah, jadi tidak usah terlalu lama. Yang penting apa yang sudah kita persiapkan itu semua kita bisa tampilkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
Ya, Pak Zunaidi ya, Ya diperhatikan. Bu, siap ya Bu. Ya, sebenarnya Bapak ingin menampilkan semuanya kan. Di akhir tadi Iya Bu. tapi tidak ada perintah bagi kelompok dulu ya, nggak ada perintah itu, langsung diskusi. Jadi nggak jelas LKPD itu dikerjakan secara kelompok atau individu. Nah, jadi karena tadi terburu-buru ya, takutnya nggak tercapai semua, akhirnya tidak jalan sesuai dengan prosedur yang sudah direncanakan. Nah, tolong nanti waktunya dilihat lagi ya Bapak Ibu ya, apalagi besok itu hanya diberi waktu 10 menit. Baik, Siap. itu saja Pak Junaidi dari saya. Bu, terima kasih Baik, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Berikutnya kami mintakan kepada Ibu Tini untuk memberikan masukan dan tanggapannya, Bu. Baik, terima kasih Bu Mista. Ya, seperti yang sudah disampaikan Bu Cut, sepertinya yang terlaksana kegiatannya lebih mengarah ke fokus ke gurunya. Siswa tidak ada melakukan kegiatan apapun selain hanya mengamati materi. Sedangkan pada poin ini sepertinya kan rencananya langsung praktek Pak ya, momen praktek ini. Belum Bu, masih Belum. pengetahuan Bu. Belum. Pengetahuan. Untuk Iya. siswa tidak ada tugas, berarti hari ini nggak ada penilaian. Sebenarnya ada Bu. Nah itu Karena dia. Jadi apa tadi minus ya, waktunya kalau ada kurang pas. rencana, kalau ada rencana untuk diberikan tugas, sebaiknya instruksi dari awal. Misalnya kita sampaikan ke siswa, sekarang perhatikan paparan materi yang Bapak sampaikan, karena nanti anak-anak Bapak akan melakukan tugas kelompok, bisa memilih salah satu alternatif dari yang Bapak tampilkan. Jadi ornamen nanti atau ragam hias yang Bapak tampilkan, anak-anak Bapak silakan pilih, boleh pilih salah satu. Sekarang perhatikan baik-baik, agar nanti ketika di bagian kelompok sudah tahu ornamen atau ragam hias yang mana yang akan dipilih. Nah, itu mungkin akan lebih fokus anak mengamati, tidak sekedar melihat secara umum. Jadi begitu dia nanti kita tampilkan materi, dia menarik salah satunya, dia sudah tahu, Pak, saya mau tadi yang kayak awan-awan itu, Pak, yang biru itu tadi ya. Sebelum tidak sudah ada bayangan apa yang mau dilakukan pada saat kita berikan kesempatan diskusi kelompok. Nah, tadi memang tidak ada pembagian kelompok sebetulnya, dan siswa hanya melihat mengamati paparan Bapak di depan. Satu sisi menarik, mungkin siswa akan lebih fokus memulai ke depan karena warna-warni, bentuk ornamen ragam hiasnya bermacam-macam. Ditambah lagi bagi siswa mungkin yang baru tahu, dia akan mungkin lebih fokus. Namun di sini waktu perlu dipertimbangkan, mengingat biasanya kalau kita presentasi banyak gambarnya, kalau teori mungkin rasanya 1 menit kita tayangkan, kita ganti slide, mungkin tidak begitu bermasalah. Tapi kalau gambar, ada kemungkinan siswa, bentar Pak, saya baru lihat tadi satu ornamennya, yang keduanya belum, ya kan? Karena mungkin satu menarik, yang kedua penasaran karena belum pernah lihat sebelumnya, dia mengamati lebih lama lagi. Nah, kalau memang memungkinkan, waktunya cukup atau waktunya yang diberikan 2 kali pertemuan, Bapak siasati. Kalau memang nanti di dalam PPT Bapak sudah merangkum dari video, maka cukup di PPT. Kalau memang diisi PPT Bapak tentang alat bahan, tentang jenis ornamennya atau ragam hiasnya ada di video, sebaiknya langsung ke video. Kalau kita mengingat waktu salah satunya. Jadi di sana langsung terbaca, ini alat bahannya, ini prosesnya, dan ini bentuk ornamennya, baik yang geometris maupun yang organis, yang bebas. Nah, jadi mengingat waktu, terkadang kalau putar video memang salah satunya yang harusnya waktunya kita bisa untuk menjelaskan lagi atau anak melakukan kegiatan. Tapi menonton video dulu, kalau nggak nonton nggak paham, atau sebaiknya video sudah diberikan dulu di rumah. Jadi ke minggu lalu, pertemuan terakhir misalnya, Bapak nanti akan bagikan video, tolong ditonton di rumah, ini videonya akan kita gunakan pada pertemuan berikutnya. Nah, itu juga mungkin akan menghemat waktu. Katakanlah dari sekian siswa, sebagian sudah menonton di rumah. Itu akan memudahkan kita ketika sampai di kelas, kalau mengingat kondisi waktu terkadang kurang. Kemudian lagi, kata Bu Cut tadi, memang suaranya datar, andai kata siang, saya yakin khawatirnya ngantuk. Tapi kan dibantu oleh PPT warna-warni, mungkin ornamennya, mungkin di situ setidaknya membangkit motivasi siswa. Jadi Bapak suaranya ada intonasi. Bapak nggak bisa marah Pak ya? Intonasi bahasanya nggak kelihatan ada tinggi rendahnya. Susah marah saya Bu, Bapak senyum-senyum saya di Oh iya. Jadi kalau marah takut siswa Bu. Oh iya. Dalam artian marah itu dari segi intonasi bahasa ada penekanan ya, tidak datar.
Dan lagi tadi seperti saya chat di komunikasi kita di Zoom, kalau Bapak Ibu tampilkan PPT sebaiknya di-show-kan. Jadi nampaknya full layar. Walaupun satu sisi dengan di-show-kan itu memang kuota lebih kenceng dia dibutuhkan kalau dibandingkan dengan kita tampil layar seperti itu. Kemudian siswa lebih fokus seperti saya sampaikan kemarin. Kalau enggak siswa memang satu sisi terbantu bisa lihat di samping, tapi kecil. Kalau Bapak Ibu yang pakai HP mungkin nggak bisa besarin. Misalnya kebetulan tadi saya besarkan di mana yang Bapak sampaikan materinya, ternyata sudah sampai di slide ketiga, sedangkan yang tampil baru layar slide 1. Nah, jadi mohon perhatian ketika sudah menampilkan PPT di-show-kan. Kemudian juga tadi mau mutar video. Bapak baru buka file atau memang sudah terbuka duluan filenya. Nah, itu sebaiknya kalau memang sudah di-download, sudah dibukakan filenya, tinggal start. Pada saat kita tinggal start itu akan lebih mudah jalannya, tapi jangan di-share dulu. Biasanya kalau video itu setelah kita buka di layar baru kita share. Seperti itu. Jadi setelah kita buka video baru kita sharekan layarnya, baru bisa lebih mudah jalannya dibandingkan kalau kita baru buka dari pertama. Seperti itu, Bapak. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sebenarnya tadi udah disaukan juga, Bu. Cuman tampilannya yang sampai di kawan-kawan yang lain pula dia nampak, Ibu. Makanya jadi nggak sinkron, jadi nggak jalan di sana, tapi tempat saya jalan, Ibu. Gitu. Iya, di pinggirnya masih nampak layar-layarnya gitu ya. Iya. Mungkin karena memang kalau ini pengaruh jaringan bisa jadi. Di momen PBM nanti Bapak Ibu hindari berkaitan dengan link, dengan dalam artian link yang online, karena saya khawatir macet karena Bapak Ibu jaringan sudah Bapak Ibu gunakan Zoom. Kemudian pada saat Bapak Ibu butuh lagi untuk video, sedangkan video itu butuh jaringan yang lumayan kencang. Jadi sebaiknya download saja, jadi akan lebih meringankan. Jadi kondisi Zoom tidak terganggu, video Bapak Ibu ketika menampilkan ke siswa juga tidak terganggu karena sudah di-download. Kalaupun harus online, maka saran saya udah terbuka dulu di layar, kemudian keluar dari layar yang pertama, misalnya kalau lagi proses langsung seperti ini, baru masuk ke share kembali yang videonya yang sudah tinggal dihidupkan. Itu pengalaman saya lihat yang Bapak Ibu menampilkan video itu kalau kita buka mulai dari file dari foldernya itu suka agak susah terbuka dan bahkan entah itu nggak ada suaranya, entah itu gambar yang nggak lancar. Nah, kita hindari seperti itu, Pak ya. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih atas masukan dan tanggapannya. Terima kasih juga Pak Junaidi sudah melaksanakan pre-teaching-nya.